di sini. Oke. Ya, supaya mengikuti template dan juga mengikuti susunan otot wajah. Ya, oke. Saya geser lagi vertex ini agar lebih sesuai dengan template yang ada. Ya. Yang ini digeser supaya mengikuti otot wajah. Ya. Oke. Ya. Dilengkungkan. Ya, oke, seperti ini. Ya. Dan ini juga, oke, supaya tidak terlihat tertarik. Ya. Oke. Ya, edge yang ini saya pindah arahnya. Ya, oke, seperti ini. Ya, ini lebih baik. Oke. Ya. Oke, saya rasa cukup seperti ini. Ya. Tentunya sudah lebih baik. Oke. Beberapa bagian saya haluskan supaya tidak terlihat meruncing. Ya. Oke, saya sesuaikan lagi. Ya. Ya, seperti ini. Ya, ini perlu saya tata lagi supaya lebih lengkung. Ya, oke. Ini juga. Ya, oke. Dan face-face berbentuk segitiga ini saya ubah menjadi segi 4. Ya. Oke. Ini juga F, ya, di segi 4, oke. Ya, saya lengkungkan juga. Ya. Ya, oke. Bentuknya sudah melengkung, sudah cukup rapi. Ya, bagian mulut nanti akan menjadi vertex bagian mulut. Oke. Ya, dan di pandangan depan saya tata lagi posisi vertex-vertex yang ada supaya lebih rapi, mengikuti gambar template yang ada di latar belakang. Susunan vertex yang belum membentuk garis lengkung digeser supaya lebih rapi dan mengikuti kontur wajah. Oke, vertex yang ini. Ini juga. Ya, sehingga dari pandangan depan juga terlihat vertex-vertex yang ada dan edge-edge yang ada membentuk garis lengkung. Ya. Oke. Ini saya geser. Ya. Oke. Ya, seperti ini. Ya, saya geser lagi. Ya. Lihat, terlihat membentuk garis lengkung bagian mata. Ini nanti akan menjadi poligon yang membentuk mata. Juga saya tata. Oke. Ya, seperti ini. Ya. Terus bagian-bagian yang perlu saya perbaiki. Ya, ini untuk bagian pipi. Saya lengkungkan supaya nanti menghasilkan bayangan yang lebih bagus. Terutama jika ada rencana untuk menggunakan tone shader. Ya, oke. Ya. Secara umum bentuk kepala sudah cukup bagus dilihat dari pandangan 3/4. Mungkin perlu saya tata sedikit dari pandangan atas, bagian-bagian yang kurang rapi saya rapikan supaya terlihat lebih lengkung. Ya. Seperti ini. Oke. Ya. Vertex ini. Ya. Oke. Ya. Juga saya tarik sedikit. Ya. Oke, bagian mata. Lalu ya vertex ini di antara mata dengan pipi. Oke, saya rapikan. Ya. Demikian juga bagian kening yang terlihat terlalu menonjol. Saya atur posisi vertexnya agar terlihat lebih datar. Ya, oke. Di bagian dahi, di bagian pipi, ya. Oke, bagian pipi saya biarkan karena nanti masih akan diperbaiki untuk hidung. Ya, sekarang di bagian mata, ya. Ya. Kita akan mulai persiapan untuk pembuatan mata. Jadi pertama saya matikan perintah do clipping pada modifier mirror, lalu saya seleksi poligon-poligon ini. Ya. Saya tekan
E untuk melakukan extrude, saya pilih region, tekan enter langsung sehingga ekstrusi terjadi di tempat, dan saya tekan S untuk melakukan scaling. Ya, oke, saya lakukan scaling seperti ini. Ya, area ini nanti akan menjadi lubang mata. Ya, jadi saya geser sedikit. Oke, saya tata. Ya, saya delete face ini. Ya, karena kita tidak memerlukan. Nanti ini akan menjadi lubang mata. Saya seleksi edge loop yang ada. Saya scale, perkecil, dan saya geser pada sumbu Y ke dalam. Ya, saya tarik ke dalam, dan saya lakukan scaling pada sumbu Y 0,01 unit persen supaya vertex-vertex yang ada edge ini menjadi satu garis lurus. Ya, oke. Ini adalah persiapan untuk bagian mata. Selanjutnya saya akan perbaiki susunan edge yang ada di bagian mata ini. Ya, pertama edge ini akan saya ubah dari bentuk menyudut yang terlihat tertarik ini, akan saya pindahkan arahnya. Saya seleksi edge ini dan ini, saya subdivide. Ini nanti akan menjadi bagian hidung selain memperbaiki bentuk mata. Dan edge yang berbentuk segitiga ini saya jadikan segi 4. Oke, ada segitiga yang tersisa. Ya, selanjutnya edge ini saya subdivide. Oke, subdivide. Dan segitiga-segitiga yang muncul saya ubah menjadi segi 4. Oke, seperti ini. Ya, oke. Sekarang arah edge-nya sudah saya alihkan, dan saya sudah siap untuk membuat bagian hidung. Oke, saya mulai melakukan penataan di bagian hidung. Saya atur vertex-vertex ini. Oke. Ya. Oke. Ya, ini bagian hidung. Ya, saya juga akan perbaiki ini dari samping. Ya. Oke. Ya. Oke. Ya. Ya, sekarang saya akan perbaiki bagian kening. Ya, saya subdivide edge yang ini. Ya, dan saya ubah menjadi segi 4. Oke, lalu edge yang ini juga saya subdivide. Subdivide. Oke, dan segitiganya saya ubah jadi segi 4. Oke. Ya, di bagian kening ada 3 buah face berbentuk segitiga, tapi kita akan abaikan karena bagaimanapun juga nanti akan digunakan untuk game. Jadi sekarang saya akan membagi edge yang ada di bagian hidung. Ya, oke. Pemodelan untuk game lebih mengarah ke segitiga karena pada saat menggunakan game engine, biasanya game engine tidak membaca poligon sebagai segi 4, namun lebih mudah membaca poligon sebagai segitiga. Oke, jadi jika ada beberapa bagian yang tetap berupa segitiga, kita akan pertahankan. Ya, oke, bagian hidung akan saya bentuk di sini. Ya, vertex-vertexnya saya tata. Ya, saya rapikan. Ya, oke. Ya, pada saat ini bagian hidung sudah selesai dibentuk. Ya, cukup seperti ini bagian hidung. Penyelesaian hidung biasanya nanti akan dilakukan dengan menggunakan tekstur yang digambar pada model. Ya, dan sekarang saya akan beralih ke bagian mulut. Ya, oke.